Salam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema adalah saling membantulah kamu. Ayat yang ke-7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila saudara datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini kita akan melihat tema adalah kita menuai apa yang kita tabur. Dalam firman Tuhan ini dia menggambarkan seorang petani. Kehidupan kita menggambarkan hidup kita. Jadi seorang petani dengan keadaannya, dengan kondisi apapun, dia akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan biaya makan minum, biaya pendidikan, kebutuhan yang lain. Jadi seorang petani pasti dia akan melakukan, tidak mengenal siang, tidak mengenal panas atau hujan, dingin, dan dia senantiasa berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil juga maksimal. Dalam kehidupan kita menggambarkan hidup kita. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk menabur. Jadi di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata begini. 16 dan ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu ayat 15. Tetapi dalam ayat 16 berkata begini, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita bahwa kita menuai apa yang kita mau lakukan. Karena setiap orang atau setiap pekerjaan itu tidak sia-sia. Pasti kita akan memiliki atau pasti kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Jadi disinilah kita menuai hidup yang kekal. Jika kita menabur dengan baik, maka hasil juga maksimal. Tetapi kalau kita menabur dengan sia-sia, menabur dengan tidak sesuai, maka hasil pun ada, kita tidak akan menikmatinya hasilnya. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan yang mau menunaikan apa yang kita tabur hari ini, itulah yang kita tuai pada saat Yesus datang sebagai Raja. Setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan memberikan kepada kita, mari kita menunaikan tugas itu dengan setia dan tidak dipaksakan dengan keadaan. Dimulai dari hati yang paling dalam, tidak dipaksakan dengan kondisi dan keadaan.
tapi kerelaan hati kita. Mau melakukan yang terbaik, mau menghasilkan yang baik, kembali kepada kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Yang pertama adalah kita menuai apa yang kita tanam. Kalau kita melihat atau kita tanam mangga, semua mangga, tetapi orang melihat apakah mangga itu manis, pasti banyak orang akan dirasakan. Tetapi mangga tersebut asam, maka sedikit orang yang akan menikmatinya. Apa yang kita tanam hari ini pahit, maka hasil pun pahit. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan atau generasi atau gereja Tuhan pada masa kini adalah hukuman yang kita akan dapat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Karena inilah hukuman dan juga hukuman Allah di dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7. Di sini tadi mengatakan bahwa firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-7 dari Galatia 6 bahwa janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Itulah kebenaran firman Tuhan kepada kita bahwa menabur kesukaan, menuai malapetaka. Siapa yang menabur kebenaran, menuai pahala. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 8. Bagian kedua dari kita menuai apa yang kita tanam. Bagian yang kedua adalah kita menuai lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Jadi hukum akan membenarkan bahwa badat atau perbuatan kita sesuai dengan perbuatan kita, pasti kita akan hadapinya. Entah kita mau melakukan dengan baik, jujur, pasti itulah yang kita akan menuai pada hasilnya. Oleh karena itu, memberikan perpuluhan atau buah yang benar, benih yang benar, benar-benar kita tanam, maka kita akan menuai lebih banyak daripada apa yang kita tanam. Kadangkala biji sesawi atau tomat, satu biji saja kita tanam, tetapi kita bisa panen dengan lebih dari satu buah. Atau kita tanam satu biji dari rica, demikian juga hasilnya kita akan memanen berkarung-karung. Jadi apapun yang kita mau lakukan, pelayanan apapun, itu kitalah yang akan menuai. Untuk itu kita janganlah kita bosan melayani Tuhan, karena hasilnya pasti kita akan menuai. Tidak sia-sia, karena pelayanan yang kita jalankan adalah misinya Tuhan. Pemilik proyeknya adalah Tuhan sendiri. Untuk itu ketika masih siang, ketika masih kesempatan, mari kita melayani Tuhan supaya menabur lebih banyak, supaya hasil juga berkarung-karung yang kita dapat dalam pelayanan itu. Untuk itu setiap umat manusia, janganlah kita bosan-bosan. Di masa kini, masa teknologi, sekarang kadang kita lalai banyak pelayanan, termasuk saya dan saudara. Untuk itu marilah kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita semangat baru di pagi baru, pagi yang indah, maka Tuhan akan memberkati kita. Shalom. Jadi kebenaran firman Tuhan tadi menanam atau kita menuai apa yang kita tabur. Jadi sedikit yang kita tabur, maka sedikitlah yang kita akan menikmati. Banyak yang kita tabur, maka banyak yang kita akan menikmati hasilnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.